Secara teori, kripto itu adalah bukan zero malah, negative sum gain. Kenapa gue bilang negatif? Karena untuk lu mendapatkan sebuah kripto itu lu butuh resource, ya. Lu butuh resource, sementara nilai pertukarannya itu benar-benar murni dari orang yang transaksi di sana. Nah, kalau misalnya ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual gitu. Kalau misalnya dari jual belinya saja sudah zero gitu ya, udah nol, zero sum gain gitu. Gimana pas dia ada resource-nya? Simpelnya kan seperti itu, ada resource-nya gitu kan. Nah, tapi tahu nggak kenapa nilai kripto itu selalu positif? Kenapa terutama Bitcoin? Jawabannya simpel. Karena di balik Bitcoin itu mereka punya, bukan cuma Bitcoin sih, lebih tepatnya cryptocurrency ya. Di balik cryptocurrency itu ada aturan. Apa aturannya? Aturannya adalah cryptocurrency tidak diregulasi oleh negara mana. Kalau tidak diregulasi terus kenapa? Kalau tidak diregulasi berarti dia tidak bisa dipantau oleh negara manapun. Kalau tidak dipantau gimana? Transaksi lu untraceable. Beneran, transaksi lu untraceable. Pertanyaan gua, lu kalau duit lu halal deh, duit lu bener, kenapa lu takut duit lu di-trace? Lu bikin video YouTube, lu bikin podcast kah segala macam dapat AdSense. Ya udahlah, trace aja di sana. Paling dibayar pajak, mentok-mentok progresif 35%. Udah. Tapi kalau lu sampai kena progresif 35%, gue bakalan ragu dengan lu bilang lu gak ada duit gitu. Karena buat lu dapet di progresif 35% aja, berarti lu udah masuk top tier Indonesia. Lu gak mungkin gak hidup gitu loh. Dengan dana segitu tuh gak mungkin gak hidup. Dengan dana sisa 65% tuh gak mungkin. Dengan cryptocurrency, lu bisa beli ginjal, prostitut, napsa, atau freedom unit ya, bisa. Karena balik lagi, kalau transaksinya pakai kripto, siapa yang mau ngecek? Cuman ke-trace sampai, sekian juta rupiah, sekian miliar rupiah, habis itu masuk ke dalam cryptocurrency. Udah di-trace sampai situ. Tapi begitu pembeliannya itu pakai cryptocurrency, pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Negara manapun nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya susah, kecuali lu ketangkep basah bawa napsa, iya itu beda, cok. Gitu. Tapi dari transaksi keuangannya itu udah nggak bisa, makanya namanya cryptocurrency. Cryptograph itu artinya sesuatu yang sudah sembunyikan, disamarkan, dibuat secret. Jadi ada kode-kodenya sendiri gitu loh. Di encryption bahasa Indonesianya apa sih? Lu gimana, Mor? Aku nyebutnya enkripsi. Iya, gue juga nyebutnya encryption, bahasa Indonesianya apa ya? Ya enkripsi mungkin. Ya. Jadi kalau misalnya lu tahu ya, dulu zaman Perang Dunia itu ada namanya Enigma. Enigma itu dia penyusunan kalimat yang dirubah kata-katanya gitu loh. Beneran, itu dari situ. Jerman gitu loh. Nah itu sulit sekali di enkripsi sama orang dari Amerika gitu kan. Makanya sampai ada film namanya Enigma Code. Pemecahan sesuatu yang sudah dienkripsi gitu. Dan akhirnya Jerman kalah juga karena pesannya itu ada yang terbongkar. Gara-gara apa? Ternyata setiap pesannya itu kalimat di bawahnya ada hell. Hell. Nah hell-nya itu kan akhirnya ini ternyata kalimatnya ini. Katanya tuh ini. Gitu. Akhirnya dibuatkan mesinnya, enkripsinya, gitu loh. Cryptocurrency juga sama, modelannya begitu. Jadi, secara singkat, lu bisa kaya dari cryptocurrency karena lu manfaatkan orang-orang yang masih menggunakan cryptocurrency untuk tujuan ilegal. Kalau itu legal, mereka nggak akan pakai cryptocurrency. Simple. Makanya gue bilang, ini merusak moral kode gue. Gue nggak mau mendukung hal yang seperti itu. Nggak. Gitu. Itu udah beda lagi, rananya udah beda lagi. Makanya gue mendingan miskin daripada terjun ke cryptocurrency. Gue jujur, gue pernah punya cryptocurrency. Gue ngehold dari 2012, tapi sampai sekarang gak pernah gue cairin. Gue gak bakal sebut namanya apa. Gak pernah gue cairin, gak pernah gue pakai gitu. Karena gue tahu itu duit gak bener gitu loh. Dan itu cuma buat gue belajar, kenapa sih kayak gini. Gue pelajari. Abis dari situ udah gue tinggalin. Beneran, gue mendingan miskin gue. Gue bilang tuh apa? Lu tuh sales Bitcoin. Karena semakin banyak orang yang beli Bitcoin dari lu, nilai Bitcoin, bukan dari lu ya, semakin banyak orang yang beli Bitcoin, maka nilainya Bitcoin yang lu pegang, dari awal lu pegang itu naik. Nah pertanyaannya simple, kalau tiba-tiba mayoritas orang, ya holder besar itu kemudian ngelepas Bitcoinnya gimana? Turun, anjlok. Itu udah hukum ekonomi. Terus ada yang bilang katanya kan, ya Bitcoin itu punya value. Value apa? Value-nya cuma dipercaya untuk transaksi yang ilegal. Makanya masih banyak yang pakai kayak gitu. Oke lah, lu lebih kaya dari gua. Nggak tahu juga sih, gua nggak pernah ngecek dan gua nggak peduli juga. Tapi bukan berarti pola pikir lu tuh yang paling benar. Apalagi tiap orang itu punya pemikiran yang berbeda gitu untuk tujuan hidupnya dia gitu. Ada yang pengen, ya udahlah gua bisa dapat income 100 juta per bulan dan itu cukup buat gua dan keluarga gua. Ada yang bilang, gua 50 juta aja cukup. Ada yang bilang 150 juta aja cukup. Itu beda-beda. Ada orang yang terus-terusan kerja sampai mati, ada orang yang memang ngejar keluarganya juga beda gitu loh. Ada yang orang pengen hidupnya sehat, ya kan? Ada yang orang pengen kelihatan keren dengan badan kekar, ada yang pengen main game, ya, menikmati uangnya segala macam, beda-beda. Toh juga mereka nggak minta duit dari lu kan. Sebelumnya gue lebih nahan gitu ngomong soal cryptocurrency ini. Kenapa? Karena
gue masih mencoba berpikir positif ya. Kalau orang yang nge-hold Bitcoin itu adalah orang-orang yang memang punya value kemanusiaan yang cukup baik. Ya, dipakai buat beli pizza misalnya. Kan dulu pernah tuh ditukar sama 2 Bitcoin kalau nggak salah. Iya. Bagaimana gitu. Tapi pada akhirnya Bitcoin itu tidak akan bisa sustain kalau misalnya dia main bersih. Bitcoin itu nggak akan bisa sustain kalau misalnya orang-orang yang tadi gue bilang itu ya pakai buat nafsa lah apa segala macam itu. Nggak bisa, beneran dah. Karena pada akhirnya orang itu pasti akan lebih milih keuangan, mata uang yang lebih stabil. Kayak misalnya contoh dolar dan yuan. Kenapa banyak orang yang pilih untuk main foreign exchange-nya di yuan dan dolar? Karena itu mata uang yang lebih stabil. Mata uang yang diakui di berbagai negara. Bahkan kalau misalnya contoh nih simpelnya ya, gue di ASEAN, gue di Indonesia. Gue pakainya rupiah, tabungan gue rupiah. Gue mau ke Singapura, gue tinggal nge-tap kartu gue. Nanti tinggal dikonversikan dari rupiah ke Singapura dolar. Karena duitnya ada value-nya. Sementara kalau misalnya rupiah itu cuma gara-gara gue transaksi sekali, terus dari misalnya nilainya 12.000 apa 11.000 terus turun jadi sekian, orang nggak akan pakai itu. Karena nilainya nggak jelas, terlalu fluktuatif. Makanya gue juga sampai heran gitu. Kenapa ada orang yang alim, katanya sih, mainan hal seperti itu. Gue sih bukan orang yang spiritualis, lu bayangin gue yang bukan spiritualis aja, gue bukan orang yang dekat dengan agama gue gitu, gue bukan orang yang menjaga sholat 5 waktu, gue bukan orang yang haji tiap tahun, gak bisa nih umroh tiap tahun gitu kan apa segala macam. Gue nggak mau nyentuh kripto, enggak. Terus lu nanti mau bilang ya rupiah kan juga bisa dipakai gitu kan untuk bayar prostitusi lah, nafsa lah dan lain sebagainya. Betul, tapi rupiah itu diregulasi sama negara. Sama Indonesia, tepatnya Bank Indonesia. Karena rupiah itu diregulasi, pemerintah itu bisa tahu, oh ini duitnya dipakai buat apa. Misalnya contoh transaksi judi online, ya, yang kemarin sampai rame di PPATK dan lain sebagainya, dan akhirnya blunder di pemerintahnya sendiri. Oke lah, gue nggak bakal bahas blundernya, tapi mereka bisa tahu gitu ada transaksi online dari mana gitu. Kalau misalnya mereka pembayarannya pakai rupiah, nah itu jawabannya, pakai rupiahnya. Tapi kalau misalnya lu main judi online dengan cara ya udah nih gue mau main judi online, gue beli cryptocurrency dulu, habis gue beli cryptocurrency, gue masukin ke judi online, nggak bisa di-trace. Nggak bisa di-trace. Pemerintah cuma tahu lu ada investasi di cryptocurrency, udah. Habis dari situ kripto lu misalnya tadinya punya 10 Bitcoin, 20 Bitcoin itu buat apa segala macam. Pemerintah nggak bisa ngecek itu. Gue nggak bilang kalau cryptocurrency itu judi, enggak. Karena itu juga ada statistik, datanya dan lain sebagainya gitu. Dan gue bukan orang yang punya kemampuan untuk menjelaskan itu ke ruang publik atau ke orang awam. Jadi gue nggak akan membahas itu. Tapi gue setuju kalau cryptocurrency itu bukan judi, ya, bukan judi. Tapi cryptocurrency itu banyak dipakai untuk hal-hal ilegal. Udah itu doang. Duit rupiah juga sama, betul. Tapi setidaknya rupiah, dolar, Singaporean dollar, ringgit dan lain sebagainya, uang-uang yang memang dari negara ya, itu diregulasi sama negaranya. Jadi negara itu bisa tahu gitu loh, duit itu buat hal yang halal atau haram atau merugikan apa gimana, negara itu bisa tahu dari sana. Jangan gue agak nahan sebenarnya bahas soal cryptocurrency ini karena gue masih mencoba untuk positive thinking gitu. Tapi kalau misalnya emang influencer cryptocurrency-nya aja kayak gini, lu sama aja ngejebak. Kenapa gue bilang sama aja ngejebak? Gak usah nyebut yang aneh-aneh deh, manta coin. Lu nyalahin orang lain kan. Lah itu kan cuma suggestion lu doang gitu. Kalau mereka nyemplung ya salah mereka. Gini, seandainya gue bikin kelas, katakanlah gue bilang, gue pengusaha, gue wira swasta. Terus gue bilang ke orang-orang, gue bikin kelas nih, siapapun yang mau jadi pengusaha kayak gue, selevel gue, bayar ke gue 20 juta. Enggak, awalnya berapa sih? Belasan juta waktu itu. Berapa? 16 atau 17 juta ya? Ya, 17 juta. Pokoknya siapapun yang mau masuk kelas gue bayar gue 17 juta. Orang-orang itu akan berharap setidaknya dia ada progres ke arah gua. Gua nggak bilang gua kaya, enggak. Cuman maksudnya itu yang diharapkan mereka. Kalau misalnya mereka nonton video YouTube gua, mereka berharap ada hal yang bisa dipelajari dari YouTube gua. Termasuk juga kelas, apalagi kelasnya berbayar. Kalau YouTube itu nggak berbayar. Ya, channel gue ini nggak dimonetasi, channel gue ini nggak di AdSense atau apa tuh premium doang yang bisa ngelihat kan ada tuh super chat yang kayak gitu-gitu. Nggak ada di channel gua. Tapi tetap bahkan mereka mau subscribe ke channel gua pun ada ekspektasi tertentu gitu. Itu ekspektasi namanya. Dan lu ngarahin mereka ke arah Bitcoin manta gitu. Dan itu ada saksinya, ada screenshotannya dan lain sebagainya gitu. Lu ngomong ambil manta, hold manta gitu. Buat apa? Kenapa lu kecelek ya? Tiba-tiba whale-nya, pausnya yang dari luar gitu selain lu gitu kan. Tiba-tiba narik duitnya dari manta. Rakpul ya? Apa namanya kalau bukan rakpul? Ya rakpul lah. Simpelnya lu beli manta duluan, habis lu beli manta duluan, orang tertarik beli manta, harga manta naik, ya kan? To the moon. Nah begitu harga manta itu naik, ya kan? Ini ada dua opsi nih, antara lu bail out, lu narik porto lu dari manta, lu rubah porto lu dan mantanya lu jual, atau whale yang lain, paus yang lain. Nah paus yang lain yang ini, ya yang kemudian ngejual mantanya dan akhirnya turun, kan gitu kan? Akhirnya gimana? Bisa tanggung jawab lu? Enggak kan? Dari 17 juta terus dinaikin jadi berapa? 21 juta.
Iya, satu. 21 juta segala macam. Lu beranggapan kalau itu cuman apa namanya dibilang suggestion. Ya suggestion nggak gitu juga sih sebetulnya. Kalau lu bayar kelas buat apa namanya pembukuan dan lain sebagainya, itu lebih mending gak sih? Bukan lebih mending, memang lebih mending, bukan nggak ada gasinya enggak, emang lebih mending gitu. Lu kalau jual kelas yang begitu oke gitu. Sementara kalau kripto tuh nggak, kripto itu balik lagi nilainya itu tergantung pada setiap usernya. Dan lu nggak bisa mengendalikan semua usernya di dunia, nggak bisa. Jatuhnya spekulatif semua. Makanya kesimpulannya adalah kripto itu scam. Dan ini gue yakin sebenarnya udah banyak yang bahas, banyak yang lebih pintar dari gue ngebahas. Tapi gue ke-triggernya gara-gara itu aja sih. Ya lu luar biasa sih gue bilang. Sampai bisa mancing gue ngomong soal yang kayak gini gitu kan. Hebat sih. Tapi ya positif negatif. Bakal banyak sih yang ngomong soal kripto tentang ini. Bakal banyak. Ini cuma chain reaction aja. Saran gue sih ya, kalau emang lu masih mau kaya, lu jual tuh semuanya. Yang lu hold Bitcoin lu jual dah. Dah habis itu lu diem deh. Dah duit lu banyak, lu damai sejahtera, aman, sentosa sampai lu mati. Perkara yang lain gimana? Nah, lu tinggal bilang gitu, balik lagi. Ya, jatuhnya mirip Indra Kents ya. Cuma bedanya kalau Indra Kents dia dapat dari kerugian orang lain, lu enggak. Jadi pada akhirnya apakah lu bisa dipenjara? Enggak. Nah, mumpung lu masih aman, lu tarik dah semua. Lu yang rakpul deh sekarang. Biar orang-orang juga sadar, kripto itu scam. Jatuhnya kayak ngegigit lidah sendiri sih. Tapi ya gak apa-apa kan lu kaya. Duit lu dari Bitcoin itu, lu cairin ke rupiah, lu udah bisa hidup sampai lu meninggal tanpa lu kerja. Lu mau punya anak 10 juga masih cukup itu duit. Tinggalin dah, tinggalin aja. Ya sekian, ini video udah 35 menit mungkin ya, 37 menit, Green Wombat out.